Sobat Wasser Pump, jumpa lagi bersama kami. Pada video Wasser Pump kali ini, kita akan membahas berbagai macam jenis pompa untuk kebutuhan rumah Anda. Pertama, pompa hisap. Kedua, pompa dorong. Dan ketiga, pompa celup. Sobat Wasser Pump, kita lanjutkan pembahasan lebih rinci untuk masing-masing pompa. Kita mulai dari pompa hisap. Pompa hisap terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan jarak kedalaman dan panjang pipa yang kita gunakan. Pertama, pompa sumur dangkal. Pompa ini digunakan untuk jarak kedalaman maksimal 9 meter. Yang kedua, pompa semi jet pump. Pompa ini digunakan untuk jarak kedalaman maksimal 11 meter. Dan yang ketiga adalah pompa jet pump. Pompa ini digunakan untuk jarak kedalaman maksimal 20 sampai dengan 50 meter, tergantung dari jenis pompa yang kita pilih. Hal lain yang perlu kita perhatikan, pompa hisap Wasser Pump terdiri dari 2 cara kerja. Pertama, cara kerja otomatis, dan kedua, cara kerja non-otomatis. Cara kerja otomatis disarankan untuk instalasi yang tidak menggunakan tangki air. Dan yang kedua, cara kerja secara non-otomatis disarankan untuk instalasi yang menggunakan tangki air. Jenis pompa selanjutnya adalah pompa dorong, yang sering kita kenal dengan sebutan booster pump. Pompa dorong terbagi menjadi 2 kategori, berdasarkan jumlah air yang dihasilkan dan daya dorong yang dibutuhkan. Kategori pertama adalah pompa yang berfungsi untuk mendorong, meningkatkan tekanan air dari tangki menuju ke titik pemakaian. Contohnya adalah seperti pemakaian shower atau keran. Kategori kedua adalah pompa yang berfungsi untuk mendorong, meningkatkan tekanan, serta menghisap air dengan jarak kedalaman tertentu. Pompa ini dikenal dengan sebutan pompa dorong multi-stage. Hal lain yang perlu diperhatikan dari pompa dorong adalah pompa ini bekerja secara otomatis jika ada aliran air dan tekanan air. Jenis pompa terakhir yang akan kita bahas adalah pompa celup atau submersible pump. Pompa celup terdiri dari beberapa kategori yang disesuaikan dengan penggunaan dan penerapannya. Pertama, pompa celup air bersih. Pompa ini diterapkan untuk menguras tangki air dan membuat air mancur pada kolam. Yang kedua, pompa celup air kotor. Pompa ini dapat diterapkan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor dari penampungan ke saluran pembuangan pada rumah Anda. Yang ketiga, pompa celup air asin. Pompa ini dapat diterapkan untuk menguras genangan air laut pada kapal laut dan bisa juga digunakan pada akuarium air laut. Dan yang terakhir, pompa celup sumur dalam. Pompa ini berfungsi untuk mendorong air bersih dari sumur ke tangki atau ke titik pemakaian air. Informasi lainnya, untuk semua pompa celup sumur dalam dilengkapi dengan control box. Alat ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Sobat Wasser Pump, demikianlah pembahasan jenis dan kategori pompa pada produk Wasser Pump. Wasser Pump hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan pompa di rumah Anda. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam memilih dan menentukan pompa yang Anda butuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Wasser, saat ini kita akan melakukan unboxing untuk Wasser Pump
seri atau tipe pompa booster washer PB218EA. Ikuti terus videonya ya, dan jangan lupa faktor-faktor keselamatan agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Sekarang kita akan melakukan pembongkaran kemasan. Perhatikan bagaimana cara melakukan pembongkaran kemasan dengan menggunakan alat dan peralatan-peralatan yang sudah disiapkan, khususnya peralatan-peralatan keselamatan seperti sarung tangan, setelah kita membuka tutupnya, kita akan melepaskan satu persatu ornamen-ornamen yang ada di dalam box. Lalu kita balikkan box tersebut agar memudahkan dalam mengeluarkan pompa dari kemasan tersebut. Setelah kita membongkar kemasan dan mengeluarkan unit pompa dari kemasan tersebut, langkah selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan unit pompa. Yang pertama adalah memeriksa kartu garansi. Di dalam kartu garansi terdapat nomor customer care kita 1500839. Apabila konsumen ada pertanyaan perihal tentang produk ataupun keunggulan produk serta kegunaan produk tersebut, dapat menelepon ke nomor tersebut. Di samping nomor customer care kita, kami juga mencantumkan alamat dan nomor telepon layanan purna jual kita di berbagai kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dalam satu paket tersebut terdapat buku manual atau instruksi pemasangan unit. Dalam buku manual itu sudah sangat jelas bagaimana cara memasang ataupun menginstalasi unit sebagaimana mestinya. Dapat kita lihat secara halaman per halaman, itu sudah ada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sobat Washer, setelah kita memeriksa kelengkapan kartu garansi dan buku manual, selanjutnya kita akan memeriksa aksesoris yang terdapat dalam pompa booster ini. Dalam hal ini kita akan memeriksa flow switch. Kita akan buka flow switch-nya yang terdapat dalam box. Di dalam flow switch ini atau di dalam boxnya kita memberikan seal. Terdapat seal di dalam box dan flow switch. Nah, apabila sudah lengkap, kita akan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Setelah kita membuka dan melihat aksesoris flow switch yang termasuk dalam bagian pompa, maka kita akan melihat juga di sini adanya cover. Fungsi dan kegunaan cover adalah melindungi dari panas, terik matahari, dan hujan, atau boleh dibilang juga melindungi dari faktor cuaca. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana membongkar cover ini. Ada 4 skrup yang mengelilingi ataupun yang mengunci bagian cover. Kita akan buka satu persatu. Setelah kita buka covernya, kita akan melihat input air. Input air akan ditunjukkan mengalir dari sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri. Dan apabila Sobat Washer bingung, di situ ada tanda panah.
Tanda panah menunjukkan di situ adalah output aliran air dari pompa tersebut. Nah, pada pompa tersebut juga dilengkapi dengan nameplate atau spesifikasi. Kita dapat melihatnya, spesifikasi dari pompa washer untuk tipe PB218EA. Demikian unboxing pompa washer PB218EA. Halo Sobat Washer, kita kembali lagi bersama tim Washer dalam instalasi pompa PB218EA. Sebelum kita melakukan instalasi pompa PB218EA, yang perlu diperhatikan adalah memastikan posisi pompa sejajar atau lebih rendah daripada output torrent atau tandon. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Dikarenakan pompa tersebut bekerja berdasarkan aliran atau dorongan air. Oke, Sobat Washer. Berikutnya kita persiapkan material atau bahan sesuai kebutuhan. Dan material yang diperlukan adalah pipa PVC dengan diameter 1 inci, panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya elbow ukuran 1 inci, shock drat dalam ukuran 1 inci, shock drat luar ukuran 1 inci, watermur ukuran 1 inci, stop kran ukuran 1 inci, check valve ukuran 1 inci, seal tip secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan, lem pipa sesuai kebutuhan, kabel listrik sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir isolasi listrik sesuai dengan kebutuhan. Setelah melakukan persiapan material atau bahan, selanjutnya kita persiapkan alat kerja yang kita butuhkan. Yang pertama adalah gergaji besi sebagai alat pemotong pipa. Namun kita juga bisa menggunakan cutter pipe sebagai pemotong pipa. Selanjutnya meteran untuk mengukur ukuran yang kita butuhkan nanti, kunci Inggris, dan yang terakhir adalah kunci pipa. Setelah menyelesaikan langkah persiapan material dan alat kerja, kita akan melanjutkan ke proses instalasi pompa. Pemasangan input pada pompa booster PB218EA. Pertama-tama pasang shock drat luar pada pompa. Gunakan seal tip secukupnya. Lalu kencangkan koneksi shock drat luar dengan menggunakan kunci Inggris. Langkah selanjutnya, pasang pipa pada shock drat luar dengan menggunakan lem pipa secukupnya. Setelah selesai, rekatkan koneksi pipa dengan baik. Pasangkan watermur pada pipa dan gunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan koneksi dengan watermur. Pastikan karet yang di dalam watermur terpasang dengan baik. Pasang pipa pada watermur, gunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan koneksi pipa tersebut dengan watermur. Selanjutnya, kita pasangkan check valve pada shock drat luar dan gunakan seal tip secukupnya. Ketika memasangkan check valve, pastikan arah panah pada check valve tidak terbalik. Arah panah menuju ke pompa. Kencangkan koneksi check valve dengan menggunakan kunci Inggris. Setelah itu, shock drat luar dipasangkan pada pipa dengan menggunakan
lem secukupnya. Lalu, rekatkan koneksi shock berat luar tersebut dengan pipa. Pasangkan shock berat luar dan gunakan seal tip secukupnya. Lalu, kencangkan shock berat luar dengan menggunakan kunci Inggris. Pasangkan pipa pada shock berat luar dan gunakan lem secukupnya. Setelah itu, rekatkan koneksi pipa dengan shock berat luar. Langkah selanjutnya, pasangkan stop kran pada pipa dan gunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan stop kran dengan koneksi pipa tersebut. Akhirnya, pipa output torrent atau tandon siap disambungkan pada stop kran dan gunakan lem secukupnya. Demikianlah instalasi pipa input pada pompa booster BB218EA. Sobat Wasser, setelah kita melakukan instalasi pipa input pada pompa, selanjutnya kita melakukan instalasi pipa output. Langkah pertama adalah pasangkan shock berat dalam pada flow switch dan gunakan seal tip secukupnya. Setelah itu, kencangkan shock berat dalam dengan flow switch dengan menggunakan kunci Inggris. Pasangkan flow switch pada output pompa dan gunakan seal tip secukupnya. Pastikan arah panah pada flow switch tidak terbalik atau searah aliran air. Serta jangan lupa memastikan seal terpasang pada flow switch. Selanjutnya, kencangkan koneksi flow switch dengan menggunakan kunci Inggris. Pasangkan pipa pada shock berat dalam dengan menggunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan pipa tersebut dengan shock berat dalam. Pasang watermur pada pipa dan gunakan lem secukupnya. Sebagai catatan, pastikan karet di dalam watermur terpasang dengan baik. Lalu, rekatkan koneksi dengan watermur. Langkah selanjutnya, pasang pipa pada watermur dan gunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan koneksi pipa dengan watermur. Langkah selanjutnya, pasang stop kran pada koneksi dan gunakan lem secukupnya. Lalu, rekatkan koneksi pipa dengan stop kran. Sobat Wasser, setelah segala sesuatunya terpasang dengan baik, selanjutnya pasang pipa pada stop kran dan gunakan lem secukupnya. Lalu rekatkan koneksi pipa dengan stop kran. Setelah terpasang dengan baik, pasang elbow pada pipa dan gunakan lem secukupnya. Lalu rekatkan elbow dengan pipa koneksi. Yang menjadi poin perhatian, elbow harus menghadap ke bawah. Setelah elbow terpasang, sambungkan pipa output menuju ke titik pemakaian. Maka pipa koneksi siap disambungkan dengan elbow dan gunakan lem secukupnya. Pemasangan instalasi pompa yang baik harus memperhatikan bahwa elbow menuju ke arah bawah, tidak menuju ke arah atas, karena itu akan mempengaruhi beban atau kinerja dari pompa tersebut. Sobat Wasser,
kami menggunakan watermur, check valve, stop cran pada instalasi pompa PB218 dengan fungsi sebagai berikut. Fungsi watermur untuk mempermudah maintenance atau perbaikan pada pompa. Fungsi check valve untuk mencegah air supaya tidak berbalik arah. Dan fungsi stop cran hampir sama dengan fungsi dari watermur, adalah untuk mempermudah maintenance atau perbaikan pompa. Untuk proses instalasi selanjutnya, kita melakukan instalasi listrik pada pompa. Pertama-tama, sambungkan kabel flow switch ke konektor yang ada pada pompa. Setelah terpasang, sambungkan kabel power pada pompa ke kabel power yang menuju pada sumber listrik. Yang menjadi perhatian adalah kabel ground bertemu dengan kabel ground, kabel fase bertemu dengan kabel fase, dan kabel netral bertemu dengan kabel netral. Setelah disambungkan atau dikoneksikan, jangan lupa untuk membungkusnya dengan isolasi listrik yang telah kita siapkan sebelumnya. Sobat Wasser, demikianlah instalasi pipa dan listrik pada pompa booster PB218EA.